Hari-hari menjelang tanggal 15 Agustus tahun 1945 merupakan hari yang menegangkan bagi bangsa Jepang dan bangsa Indonesia. Bagi bangsa Jepang, tanggal tersebut merupakan titik akhir nyali mereka dalam melanjutkan Perang Dunia Kedua. Menyerah kepada sekutu adalah pilihan yang sangat pahit tetapi harus dilakukan. Bagi bangsa Indonesia, tanggal tersebut justru menjadi kesempatan baik untuk mempercepat proklamasi kemerdekaan. Inilah yang menjadi pemikiran utama para pemuda atau sering disebut golongan muda kaum pergerakan Indonesia. Para pemuda berpikir, bahwa menyerahnya Jepang kepada sekutu, berarti di Indonesia sedang kosong kekuasaan. Proklamasi dipercepat adalah pilihan yang tepat, sekaligus tanpa campur tangan Jepang. Para pejuang terutama kaum muda yang melancarkan gerakan bawah tanah, segera mengetahui berita penyerahan Jepang itu. Para pemuda mendesak para tokoh senior untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Sultan Syahrir yang merupakan tokoh pemuda yang aktif dalam gerakan bawah tanah, telah mengetahui berita penyerahan Jepang kepada sekutu dari siaran radio. Oleh karena itu, ia segera menemui Hatta di kediamannya. Syahrir mendesak agar Soekarno dan Mohatta segera memerdekakan Indonesia. Kira-kira pukul 14 Syahrir berhasil menemui Bung Hatta yang baru saja datang dari Dalat, Saigon. Syahrir menyampaikan informasi tentang menyerahnya Jepang kepada sekutu. Oleh karena itu, agar Soekarno dan Hatta mau menyatakan kemerdekaan. Namun Hatta tidak bersedia dan akan membicarakan dengan Bung Karno. Oleh karena itu, Bung Hatta dan Syahrir pergi ke kediaman Bung Karno. Syahrir menyampaikan hal yang sama saat bertemu Mohatta, agar Bung Karno dan Bung Hatta mau memerdekakan Indonesia karena Jepang telah menyerah. Tetapi Bung Karno belum bersedia sambil mencari kebenaran berita tentang menyerahnya Jepang pada sekutu. Mengapa Soekarno dan Hatta menolak segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia? Sebagai tokoh-tokoh yang demokratis, tahu hak dan kewajiban selaku pemimpin, kedua tokoh itu berpendapat bahwa untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia, perlu dibicarakan dengan PPKI agar tidak menyimpang dari ketentuan. Akan tetapi, para pemuda berpendapat bahwa proklamasi kemerdekaan Indonesia harus dilaksanakan oleh kekuatan bangsa sendiri, bukan oleh PPKI. Menurut para pemuda, PPKI itu buatan Jepang. Pemuda berharap kemerdekaan yang dilakukan adalah kemerdekaan yang dilakukan oleh bangsa sendiri, bukan karena jasanya Jepang. Hari Rabu tanggal 15 Agustus tahun 1945 sekitar pukul 21.30 waktu Indonesia Barat, para pemuda yang dipimpin Wikana dan Darwis datang ke rumah Soekarno di Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta. Wikana dan Darwis memaksa Soekarno untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Para pemuda mendesak agar proklamasi malam ini dapat dilaksanakan paling lambat tanggal 16 Agustus tahun 1945. Sambil menimang-nimang senjata Wikana berucap dan bernada ancaman. Wikana terperanjat setelah melihat sikap dan bentakan Bung Karno. Suasana rumah Bung Karno semakin tegang. Hal ini juga disaksikan antara lain oleh Mohatta, Dr. Buntaran, Ahmad Subarjo, dan Elwa Kusuma Sumantri. Para pemuda gagal memaksa Soekarno dan golongan tua untuk segera memproklamasikan kemerdekaan. Para pemuda kemudian meninggalkan rumah kediaman Bung Karno. Bung Karno kemudian meminta Bung Hatta untuk mengundang para anggota PPKI pada pagi tanggal 16 Agustus tahun 1945 untuk rapat membahas keadaan terakhir Indonesia dan persiapan untuk kemerdekaan Indonesia. Para pemuda malam itu sekitar pukul 24 tanggal 15 Agustus mengadakan pertemuan di Jalan Cikini 71 Jakarta. Para pemuda yang hadir, antara lain Sukarni, Wikana, Yusuf Kunto, Hairul Saleh, dan Sodanco Singgih. Mereka sepakat untuk membawa Soekarno dan Mohatta keluar kota. Tujuannya, agar kedua tokoh ini jauh dari pengaruh Jepang dan bersedia memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Para pemuda juga sepakat menunjuk Sodanco Singgih untuk memimpin pelaksanaan rencana tersebut. Untuk melaksanakan tugas, Singgih mendapat pinjaman beberapa perlengkapan dari markas peta di Jaga Monyet. Waktu itu yang piket di markas peta adalah Latif Hendraningrat, Singgih disertai pengemudi, Sampun dan penembak mahir Sutrisno bersama Sukarni, Wikana, dan Muwardi menuju ke rumah Mohatta. Singgih secara singkat minta kesediaan Mohatta untuk ikut keluar kota. Mohatta menuruti kehendak para pemuda itu. Rombongan kemudian menuju ke rumah Soekarno. Tiba di rumah Soekarno, keluarga Soekarno baru saja makan sahur. Setelah permisi, Singgih masuk rumah dan meminta agar Soekarno ikut pergi keluar kota saat itu juga. Soekarno setuju. Asal Fatmawati, Guntur, waktu itu berusia sekitar 8 bulan,
dan Mo Hatta ikut serta. Pemuda pun mengiyakan permintaan Soekarno. Tanggal 16 Agustus sekitar pukul 4 pagi rombongan Soekarno, Mo Hatta, dan para pemuda menuju ke arah timur. Pemuda tetap merahasiakan kemana tujuan rombongan Soekarno ini mau dibawa pergi. Ternyata rombongan ini akan dibawa ke Rengas Dengklok. Dipilihnya daerah Kawedanan Rengas Dengklok, karena daerah itu terpencil yaitu 15 km dari Kedung Gede, Karawang. Selain itu, juga ada hubungan baik antara Daidan Peta Purwakarta dan Daidan Jakarta, sehingga dari segi keamanan terjamin. Pagi hari rombongan Soekarno sampai di Rengas Dengklok. Mereka diterima oleh Sodanjo Subeno dan Avan. Mereka ditempatkan di rumah keluarga Tionghoa, Jiao Kie Siong yang simpati pada perjuangan bangsa Indonesia. Ahmad Subarjo tiba di Rengas Dengklok pukul 17.30 waktu Indonesia Barat untuk menjemput Soekarno dan rombongan. Namun kecurigaan para pemuda terhadap Ahmad Subarjo pun masih terjadi. Apakah, kalau Soekarno dan Hatta kembali ke Jakarta, proklamasi kemerdekaan akan bisa terlaksana? Terjadilah dialog antara Subeno selaku Komandan Peta Rengas Dengklok dengan Ahmad Subarjo. Dengan jaminan itu, maka Sodanjo Subeno mewakili para pemuda mengizinkan Subarjo untuk bertemu dan membawa pulang bersama Soekarno, Hatta, dan rombongan kembali ke Jakarta. Malam itu juga Soekarno dan rombongan kembali ke Jakarta. Dengan demikian berakhirlah peristiwa Rengas Dengklok.